Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HG4 ingin mempresentasikan TIKP 2 tentang pembangunan berkelanjutan. Saya Alvina Winers Putri. Saya Davin Syauki. Saya Sabrina Fatih Halim. Nah, sebelum itu kami ingin membacakan tentang outline-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua, kita ingin membicarakan tentang SDG 10, tentang reduce inequality. Yang ketiga tentang SDG 11, tentang sustainable cities and communities. Yang keempat, SDG 12, tentang responsible consumption and production. Yang kelima, kondisi di Indonesia. Yang keenam, solusi. Dan yang ketujuh, program. Serta yang terakhir adalah tentang kesimpulannya. Nah, pendahuluannya yaitu tentang, kita akan membicarakan tentang Sustainable Development Goals, yaitu program rencana yang menciptakan perdamaian dan kesejahteraan untuk bumi dan manusia, yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2015, yang akan diharapkan tercapai pada tahun 2030. Terdiri dari 13 goals dan 169 target. Nah, kita memilih SDG 10 sampai 12. SDG 10 yaitu tentang reduce inequality, program kesenjangan antar negara. Kan di dalam negara itu ada dua jenis ya, negara berkembang dan negara maju. Nah, yang berhubungan erat dengan ekonomi dan hak. Targetnya seperti persamaan hak dan kekuatan tanpa memandang status apapun, mengurangi kesenjangan sosial, memfasilitasi migrasi dan mobilitas penduduk, serta merancang dengan baik kebijakan yang akan mendukung dari program ini. Nah, yang ke SDG 11 ini, Sustainable Cities and Community. Nah, ini untuk menciptakan permukiman yang aman dan inklusif. Targetnya transportasi umum, mengembangkan transportasi umum, ruang terbuka hijau, serta perumahan yang layak dan terjangkau untuk masyarakat. Pengembangan ini memperhatikan masyarakat yang lebih rentan. Contoh dari program yang telah dilakukan seperti Taman Kalijodo dan pembangunan MRT. Nah, di dalam SDG 12 ada Responsible Consumption and Production. Nah, yaitu suatu pola konsumsi dan produksi barang yang berdampak positif terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebijakan yang berlaku itu seperti penguatan mekanisme pemantauan, terus meningkatkan kualitas air dan kualitas udara, meningkatkan tutupan lahan dan hutan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, dalam program pemerintah itu ada dalam periode 2015 dan 2019. Programnya antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua tentang program pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Yang ketiga program kajian dan penataan lingkungan hidup. Nah, untuk melakukan program ini dilakukan dengan tindakan 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Di Indonesia, masalah yang berhubungan dengan SDG 10-12 itu salah satunya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah suatu keadaan di mana tidak seimbangnya kehidupan sosial masyarakat, baik itu individu maupun kelompok, yang ketidaksetaraan ini itu merupakan dari distribusi hal-hal yang dianggap penting. Jadi, hal-hal yang dianggap penting ini tidak berdistribusi secara adil. Kesenjangan sosial ini sering dihubungkan dengan segi finansial. Adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat ini dilihat dari perbedaan peluang yang ada pada perbedaan sosial. Jadi biasanya semakin tinggi status sosialnya, maka semakin banyak pula peluangnya.
Kesenjangan ini banyak ditemukan baik di pedesaan maupun perkotaan. Minimnya pengawasan dari pemerintah membuat, kesenjangan sosial ini menjadi masalah yang serius. Salah satu contoh kesenjangan sosial itu berada di ibu kota Jakarta. Di balik, gedung-gedung tingginya dan perumahan-perumahannya, masih banyak pemukiman kumuh yang semi permanen yang dibangun di, bantaran aliran sungai atau rel kereta api, bahkan area terbuka hijau. Nah, hal ini itu, mengakibatkan ekosistem di sekitarnya itu menjadi terganggu. Eee, Sering kita lihat bahwa Jakarta ini sering terjadi banjir selain karena curah hujannya yang tinggi, tapi juga salah satunya, pengalihan fungsi dari lahan. Masih banyak industri nakal yang membuang limbah tanpa diolah. Hal ini tuh berdampak pada lingkungan dan produksi yang masih menggunakan berbahaya, terutama di industri tambang lokal. Dan itu sebagai contoh itu tambang emas ilegal ini di daerah hulu yang menyebabkan banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian pada sekitarnya. Demi solusi sudah, diterapkan, seperti pemerintah kota maupun daerah sudah berusaha, menanggulangi hal ini. Tapi apabila, eee, masyarakat tidak berperan aktif dalam, menangani masalah ini, hal itu tidak akan efektif. Karena masyarakat mengontrol penuh jalannya sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari kalangan pengusaha maupun rakyat biasa. Perlu kerjasama yang baik dari seluruh elemen untuk, menanggulangi hal ini. Nah, salah satu cara bagaimana masyarakat bisa melaksanakan, bisa berperan untuk melaksanakan, SDG-SDG tersebut, terutama 3 SDG yang tadi sudah disampaikan, eee, pemerintah sudah memberikan fasilitas dan fasilitas ini menggunakan, memanfaatkan teknologi. Yaitu namanya Lapor. Lapor itu singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Jadi di sini masyarakat bisa mengirimkan aduan yang kemudian akan dikirim ke pemerintah atau ke instansi terkait secara online. Nah, websitenya adalah lapor.go.id. Nah, ini merupakan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah, yaitu kantor staf presiden, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, website ini terhubung dengan banyak lembaga pemerintahan, seluruh kementerian, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Jadi bisa dikatakan website ini tuh sudah terintegrasi dengan seluruh badan pemerintah, sehingga jika ada laporan seharusnya seluruh lapisan pemerintah atau instansi terkait bisa menerima laporan ini. Nah, fitur dari website ini adalah yang pertama pengaduan, di mana masyarakat bisa mengadu jika ada permasalahan di lingkungannya. Kemudian juga aspirasi. Aspirasi misalnya ada sebuah kebijakan yang mungkin bisa diperbaiki atau mungkin bisa dikaji ulang, bisa dilakukan dengan website ini. Kemudian juga permintaan informasi seperti misalnya informasi terkait BPJS atau bahkan informasi terkait lowongan kerja. Nah, di website ini juga layanan yang diberikan itu sangat luas. Seperti tadi yang saya bilang, itu bisa sampai tentang lapangan kerja atau mungkin kerusakan jalan. Jadi website ini sangat bisa digunakan untuk membenahi masalah-masalah terkait dengan
SDG 10, 11, dan 12, yaitu kesenjangan sosial, kemudian pemukiman yang layak, dan produksi atau konsumsi yang bijak. Nah, alur pelayanannya yang pertama kita menuliskan laporannya secara online, kemudian ada proses verifikasi, kemudian ditindaklanjut dengan dilaporkan ke instansi terkait sesuai dengan pengaduannya, kemudian tanggapan, lalu selesai. Jadi kesimpulannya adalah masalah berkaitan dengan ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, lalu masalah yang berhubungan dengan pemukiman, dan produksi atau konsumsi yang tidak bijak, itu masih sangat banyak di Indonesia. Dan penyelesaian masalah-masalah tersebut sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan atau pengaduan, karena hal-hal tersebut bukan hal yang bisa kita laksanakan sendiri, tetapi hal tersebut adalah hal yang bisa diselesaikan oleh pemegang kekuasaan, itu pemerintah. Nah, kemudian di sini teknologi itu bisa menjadi salah satu cara untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kehidupan kita di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.